jangan sampai ketipu. Ini dia cara gampang bedain berlian asli dan palsu. Halo semuanya, balik lagi sama aku GJY, dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting banget, apalagi buat kalian yang suka perhiasan atau mungkin lagi berencana beli berlian. Yuk, kita akan ngebahas cara mudah membedakan berlian asli dan palsu. Pasti nggak mau kan? Udah keluar uang banyak ternyata dapetnya nggak asli? Makanya, penting banget buat tahu trik-triknya biar nggak ketipu. Di video kali ini, aku bakal kasih tahu beberapa cara simple yang bisa kalian coba sendiri di rumah. Penipuan berlian palsu itu marak banget, guys. Kadang yang palsu itu kelihatannya mirip banget sama yang asli. Jadi kalau nggak teliti, bisa-bisa kita terkecoh. Tapi tenang aja, nggak perlu jadi ahli geologi kok buat bisa ngebedainnya. Ada beberapa tes sederhana yang bisa kita lakukan. Ini bukan cuma soal uang ya, tapi juga soal kepuasan batin. Punya berlian asli itu kan kebanggaan tersendiri. Jadi, pastikan kalian simak video ini sampai habis, catat poin-poin pentingnya, dan jangan ragu buat praktekin. Yuk, simak baik-baik. Kita akan kupas tuntas satu persatu, mulai dari tes yang paling gampang sampai yang butuh sedikit alat bantu. Aku jamin, setelah nonton video ini, kalian bakal lebih pede dan gak gampang dibohongin lagi sama oknum-oknum yang gak bertanggung jawab. Siap? Langsung aja kita mulai petualangan kita membah rahasia di balik kilau berlian. Jangan kemana-mana. Tetap di channel Jai. Periksa dengan kaca pembesar, rahasia tersembunyi di balik lensa. Nah, cara pertama yang paling umum dan sering disarankan para ahli perhiasan adalah dengan menggunakan kaca pembesar, atau yang biasa disebut loupe. Ini alat yang wajib banget dimiliki kalau kalian serius mau ngecek keaslian berlian. Kenapa? Karena berlian asli, yang terbentuk secara alami di perut bumi selama jutaan tahun, itu hampir nggak mungkin sempurna tanpa celah. Proses pembentukannya yang luar biasa kompleks dan di bawah tekanan serta suhu ekstrem pasti meninggalkan jejak. Jadi apa yang kita cari dengan kaca pembesar ini? Kita mencari yang namanya inklusi. Inklusi itu semacam ketidaksempurnaan kecil di dalam berlian. Bisa berupa titik-titik kecil, garis halus, atau bahkan kristal mineral lain yang terjebak di dalam berlian saat proses pembentukannya. Inklusi ini kayak sidik jari alami berlian, guys. Setiap berlian punya pola inklusi yang unik, dan ini justru jadi salah satu tanda keasliannya. Jangan malah mikir, wah ada cacatnya, berarti palsu. Justru sebaliknya. Kalau kalian lihat pakai loupe, perhatikan baik-baik struktur di dalam berliannya. Inklusi ini bisa bervariasi bentuk dan ukurannya. Ada yang disebut feathers, mirip retakan bulu, crystals, mineral kecil, pinpoints, titik sangat kecil, atau clouds, kumpulan pinpoint yang membentuk area berkabut. Keberadaan inklusi ini menunjukkan bahwa berlian tersebut kemungkinan besar adalah hasil alam. Berlian yang terlalu bersih, terlalu sempurna tanpa ada inklusi sama sekali justru patut dicurigai, apalagi kalau harganya miring. Berlian sintetis atau buatan laboratorium, meskipun secara kimiawi bisa sama dengan berlian alami, proses pembuatannya jauh lebih terkontrol. Jadi mereka cenderung punya inklusi yang berbeda, atau bahkan sangat sedikit inklusi. Sedangkan untuk batu-batu imitasi seperti cubic zirconia atau moissanite, mereka biasanya dibuat flawless atau tanpa cacat internal sama sekali. Kalaupun ada, cacat pada batu palsu seringkali berupa gelembung gas kecil yang nggak bakal kalian temukan di berlian asli. Jadi, saat kalian pakai kaca pembesar, jangan cuma lihat kilauannya dari luar. Fokuskan pandangan kalian ke bagian dalam batu. Putar-putar berliannya secara perlahan di bawah pencahayaan yang baik. Cari tanda-tanda kecil yang aku sebutin tadi. Kalau kalian nemuin inklusi alami, itu pertanda bagus. Tapi ingat, ini baru langkah awal ya. Keberadaan inklusi memang indikasi kuat, tapi bukan satu-satunya penentu. Ada juga berlian alami yang tingkat kejernihannya sangat tinggi, internally flawless atau flawless. Tapi ini super langka dan harganya pasti selangit. Untuk berlian yang dijual di pasaran umum, biasanya sih ada inklusinya seri, meskipun mungkin sangat kecil dan hanya terlihat dengan pembesaran 10 kali. Kalau kalian lihat batu yang bersih banget tanpa ada apa-apa di dalamnya, apalagi kalau penjualnya bilang itu berlian alami dengan harga yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Nah, saatnya waspada dan lanjut ke tes berikutnya. Jangan ragu untuk bertanya kepada penjual tentang clarity grade berlian tersebut, jika memang disertifikasi. Menggunakan kaca pembesar ini butuh sedikit latihan biar mata terbiasa.
Awalnya mungkin agak susah membedakan mana inklusi alami, mana debu di permukaan atau mana pantulan cahaya. Tapi lama-kelamaan pasti bisa. Jadi kalau mau beli berlian, apalagi yang nggak ada sertifikatnya, bawa deh kaca pembesar kecil. Ini alat investigasi pertama kalian. Ingat, inklusi kecil itu sahabat kita dalam mengidentifikasi berlian alami. Uji dengan air tes apung atau tenggelam. Oke guys, kita lanjut ke cara kedua yang juga gampang banget dilakuin, yaitu uji dengan air. Simple banget, kalian cuma butuh segelas air putih biasa. Gak perlu air khusus, air keran juga bisa kok. Tes ini didasarkan pada prinsip densitas atau kerapatan massa. Berlian asli itu punya densitas yang cukup tinggi, sekitar 3,51 gram per cm kubik. Artinya dia lebih padat dibandingkan banyak material lain, termasuk batu-batu imitasi yang sering dipakai. Nah, gimana cara kerjanya? Gampang banget. Ambil berlian yang mau kalian tes, pastikan bersih ya, nggak ada minyak atau kotoran yang nempel. Terus, siapkan segelas air, isi aja sekitar 3/4 penuh biar nggak tumpah. Dengan hati-hati, masukkan berlian tadi ke dalam gelas berisi air. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi sama berlian itu. Ini penting banget, jadi jangan sampai kelewat momennya. Berlian asli, karena densitasnya yang tinggi itu, akan langsung tenggelam ke dasar gelas. Ces gitu, langsung ke bawah. Dia nggak akan ngambang, nggak akan melayang-layang di tengah air. Ini karena berat jenisnya lebih besar daripada air. Jadi kalau batu yang kalian uji itu langsung nyemplung dan anteng di dasar gelas, itu satu lagi pertanda positif kalau itu kemungkinan berlian asli. Simple kan? Kayak pelajaran fisika waktu SMP dulu. Sebaliknya, banyak batu imitasi atau berlian palsu yang punya densitas lebih rendah. Misalnya kaca atau beberapa jenis plastik yang dibentuk mirip berlian. Kalau batu-batu ini kalian masukkan ke air, reaksinya bisa beda. Ada yang mungkin mengapung atau tenggelamnya pelan-pelan banget, nggak langsung jatuh ke dasar kayak berlian asli. Cubic zirconia memang punya densitas yang lumayan tinggi juga, sekitar 5,6 sampai 6 gram per cm kubik. Jadi dia juga bakal tenggelam. Jadi tes air ini lebih efektif untuk membedakan berlian dengan imitasi yang lebih ringan seperti kaca atau plastik. Meskipun CZ juga tenggelam, tes air ini tetap berguna sebagai salah satu langkah eliminasi awal, terutama kalau kalian curiga berhadapan dengan imitasi yang kualitasnya rendah. Tapi ingat ya, jangan jadikan tes ini satu-satunya patokan. Kalau batunya tenggelam, belum 100% pasti itu berlian asli. Karena ada material lain yang juga bisa tenggelam. Tapi kalau batunya ngambang, nah itu udah hampir pasti bukan berlian asli. Penting juga untuk diperhatikan, ukuran berlian gak terlalu ngaruh di tes ini. Mau kecil atau besar, kalau asli ya pasti tenggelam. Yang penting itu densitasnya, bukan berat absolutnya. Jadi jangan terkecoh sama ukuran. Fokus aja sama reaksinya pas masuk ke air. Ini tes yang aman, gak ngerusak batu sama sekali sih. Jadi bisa kalian coba berulang kali kalau masih ragu. Setelah selesai, jangan lupa ambil lagi berliannya dari air dan keringkan dengan kain lembut. Tes air ini meskipun sederhana, bisa kasih kita petunjuk awal yang cukup berarti. Gabungkan hasil tes ini dengan tes kaca pembesar tadi, dan kita udah punya 2 data penting. Semakin banyak tes yang hasilnya konsisten menunjukkan keaslian, semakin besar kemungkinan kita berhadapan dengan berlian sungguhan. Yuk, lihat berikut ini tinggal. Chapter 3. Gunakan tes kabut hembusan napas pembawa kebenaran. Cara ketiga ini juga super gampang dan nggak butuh alat apa-apa selain napas kita sendiri guys. Namanya tes kabut atau fog test. Prinsipnya berhubungan dengan konduktivitas tunnel. Berlian asli itu konduktor panas yang sangat baik. Artinya dia bisa menyebarkan panas dengan cepat. Sifat inilah yang akan kita manfaatkan untuk membedakannya dari yang palsu. Gimana caranya? Pertama, pastikan berlian yang mau diuji itu bersih dari minyak atau kotoran ya. Kalau kotor nanti hasilnya bisa nggak akurat. Setelah bersih, pegang berliannya bisa dengan jari atau pinset kalau batunya kecil. Kemudian, dekatkan ke mulut kalian dan hembuskan napas ke permukaan berlian. Sama kayak kalian mau bikin kaca jendela jadi berembun gitu. Gitu. Nah, perhatikan baik-baik apa yang terjadi pada permukaan berlian setelah kalian hembuskan napas. Kalau itu berlian asli, embun atau kabut tipis yang terbentuk di permukaannya akibat napas kita akan hilang dengan sangat cepat. Biasanya dalam 1 atau 2 detik aja. Kenapa? Yaitu tadi karena berlian asli cepat menyebarkan panas dari napas kita, jadi pengembunan nggak bertahan lama.
langsung bening lagi, kling. Sebaliknya, kalau itu berlian palsu misalnya terbuat dari kaca atau kubik zirkonia, embun dari napas kita akan bertahan lebih lama di permukaannya. Bisa jadi 3, 4, atau bahkan 5 detik lebih sebelum akhirnya hilang. Ini karena material-material tersebut bukan konduktor panas yang sebaik berlian. Mereka cenderung menahan panas di permukaan lebih lama, sehingga embunnya juga nggak cepat menguap. Jadi kalau kabutnya awet, nah itu patut dicurigai. Tes ini bagus banget, karena bisa dilakuin di mana aja, kapan aja, nggak perlu persiapan ribet. Misalnya kalian lagi di toko perhiasan, mau ngecek sekilas bisa banget pakai cara ini. Tapi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pastikan suhu ruangan nggak terlalu dingin. Karena kalau suhu ruangan sangat dingin, embun di berlian asli pun mungkin butuh waktu sedikit lebih lama untuk hilang. Idealnya sih lakuin di suhu ruangan yang normal. Juga kalau kalian membandingkan, coba lakukan tes ini pada batu yang sudah kalian tahu pasti asli, kalau punya, dan batu yang diragukan secara bergantian. Biar kalian bisa lihat perbedaannya secara langsung. Kadang, kalau cuma ngetes satu batu, agak susah nentuin cepat atau lambat hilangnya embun itu relatif. Dengan adanya pembanding, jadi lebih jelas. Ingat, seperti tes-tes sebelumnya, tes kabut ini juga bukan penentu tunggal. Tapi ini adalah salah satu indikator kuat lainnya. Berlian asli itu punya sifat unik dalam menghantarkan panas, dan ini yang bikin dia beda. Kalau setelah dihembuskan napas, kabutnya langsung bubar jalan, wah, ini makin meyakinkan nih. Anjo Kulzam Lise dengan tes lop din bajaj, semangju depuas makin cuat simpulannya. Serupek napsian. Chapter 4, cek dengan cahaya UV sinar ungu ungkap misteri. Sekarang kita masuk ke tes yang sedikit lebih canggih, tapi masih bisa dilakuin sendiri kalau kalian punya alatnya, yaitu tes dengan cahaya UV atau ultraviolet. Kalian tahu kan lampu UV yang suka dipakai buat ngecek uang palsu? Nah, jenis lampu UV yang kecil dan portable juga bisa kita pakai buat ngetes berlian. Ini karena beberapa berlian asli punya sifat yang disebut fluoresensi. Apa itu fluoresensi? Jadi, ketika berlian asli disinari dengan cahaya UV, dia bisa memancarkan cahaya dengan warna tertentu. Warna yang paling umum dipancarkan oleh berlian asli yang berfluoresensi adalah biru. Bisa biru muda, biru sedang, sampai biru tua. Tapi, nggak semua berlian asli berfluoresensi ya guys. Sekitar 25-35% berlian alami memang menunjukkan tingkat fluoresensi tertentu. Jadi kalau berlian kalian nggak berpendar di bawah sinar UV, belum tentu itu palsu. Caranya gimana? Pertama, cari ruangan yang agak gelap atau redup biar efek fluoresensinya lebih kelihatan jelas. Kemudian, ambil lampu UV kalian dan sorotkan cahayanya ke berlian. Amati baik-baik, apakah berlian itu mengeluarkan cahaya atau pendaran warna? Kalau iya, perhatikan warnanya. Seperti yang aku bilang tadi, warna biru adalah yang paling umum untuk berlian asli. Kadang bisa juga warna lain seperti kuning, oranye, atau bahkan putih, tapi ini lebih jarang. Nah, yang menarik beberapa jenis berlian sintetis atau buatan laboratorium juga bisa menunjukkan fluoresensi. Tapi seringkali warnanya beda, misalnya hijau, kuning kehijauan, atau oranye kemerahan yang kuat. Beberapa batu imitasi seperti kubik zirkonia biasanya nggak menunjukkan fluoresensi sama sekali di bawah sinar UV. Atau kalaupun ada, warnanya cenderung kusam atau berbeda dari pendaran biru khas berlian. Moissanite, batu yang sering banget jadi kembaran berlian, kadang bisa menunjukkan fluoresensi hijau atau kuning. Jadi kalau berlian kalian berpendar biru di bawah sinar UV, itu bisa jadi indikasi tambahan bahwa itu berlian asli. Tapi kalau nggak berpendar sama sekali, jangan langsung panik dan mikir itu palsu. Karena memang ada berlian asli yang non-fluoresen. Sebaliknya, kalau berpendar dengan warna yang aneh atau sangat kuat, itu justru bisa jadi tanda tanya. Tes ini agak tricky karena variasinya banyak. Penting juga untuk tahu jenis lampu UV yang dipakai. Biasanya untuk tes berlian digunakan lampu UV gelombang panjang, long wave, dan kadang gelombang pendek, short wave UV, untuk pengamatan lebih detail. Tapi untuk tes sederhana di rumah, lampu UV long wave yang biasa dijual sudah cukup. Hati-hati ya kalau pakai lampu UV, jangan disorotkan langsung ke mata. Tes fluoresensi ini seringkali jadi salah satu data yang dicantumkan dalam sertifikat berlian dari laboratorium gemologi. Mereka akan mencatat apakah berlian tersebut berfluoresensi, dan jika iya, apa warnanya dan seberapa kuat intensitasnya. Misal, faint, strong, very strong. Jadi, kalau kalian punya berlian bersertifikat,
Coba cocokkan hasil tes UV kalian dengan apa yang tertulis di sertifikat. Ini bisa jadi cara verifikasi tambahan. Chapter 5, laku tes goresan, ujian kekerasan T. Nah, ini dia tes terakhir yang akan kita bahas, dan ini tes yang paling keras secara harfiah, yaitu tes goresan. Tes ini didasarkan pada skala kekerasan Mohs, di mana berlian menduduki peringkat tertinggi, yaitu 10. Artinya, berlian adalah mineral alami terkeras di bumi, dan bisa menggores hampir semua material lain yang ada di bawahnya dalam skala Mohs. Sebaliknya, hanya berlian lain yang bisa menggores berlian. Gimana cara melakukan tes goresan ini? Biasanya, orang mencoba menggoreskan berlian yang diuji ke permukaan kaca. Kaca itu punya tingkat kekerasan sekitar 5,5 sampai 6,5 skala Mohs. Jadi, secara teori, berlian asli yang kekerasannya 10 pasti akan meninggalkan goresan di permukaan kaca dengan mudah. Kalau batu yang kalian uji bisa menggores kaca, itu pertanda baik. Tapi, tes ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, guys. Aku bahkan agak ragu buat merekomendasikan ini untuk dicoba sembarangan di rumah, karena ada beberapa risiko. Pertama, kalau kalian gak hati-hati, kalian bisa merusak permukaan kaca yang kalian pakai buat ngetes. Kedua, dan ini yang lebih penting, kalau batu yang kalian uji itu ternyata bukan berlian asli tapi material lain yang juga cukup keras. Meskipun gak sekeras berlian, kalian bisa aja malah merusak batu itu sendiri saat mencoba menggoreskannya. Beberapa batu imitasi seperti moissanite misalnya punya kekerasan sekitar 9,25 skala Mohs. Ini juga sangat keras dan bisa menggores kaca. Jadi kalau batu itu menggores kaca, belum tentu itu berlian, bisa jadi moissanite. Cubic zirconia punya kekerasan sekitar 8 sampai 8,5. Ini juga bisa menggores kaca, meskipun mungkin nggak semudah berlian atau moissanite. Jadi kemampuan menggores kaca bukan bukti absolut bahwa itu berlian. Risiko lainnya adalah salah identifikasi goresan. Kadang yang terlihat seperti goresan itu sebenarnya cuma residu dari material yang lebih lunak yang tergesek di permukaan kaca. Jadi setelah mencoba menggores, coba bersihkan area tersebut. Apakah benar-benar ada lekukan atau goresan permanen di kaca, atau cuma serbuk yang bisa dihapus? Ini butuh pengamatan yang teliti. Karena risikonya ini, banyak ahli perhiasan profesional pun juga menggunakan alat tes kekerasan khusus yang disebut diamond tester atau hardness pencils, daripada melakukan tes goresan kasar ke kaca. Alat-alat ini lebih akurat dan nggak merusak. Tes goresan ini mungkin lebih cocok sebagai upaya terakhir, atau kalau kalian benar-benar yakin dengan apa yang kalian lakukan dan siap dengan risikonya. Kalau kalian tetap mau coba, gunakan bagian pinggir atau girdle dari berlian, jangan bagian faset utamanya. Dan carilah permukaan kaca yang nggak kepakai, jangan kaca meja kesayangan kalian ya. Tekan dengan lembut tapi pasti. Kalau itu berlian asli, goresan seharusnya terbentuk dengan mudah tanpa perlu tenaga ekstra. Kalau harus ditekan keras banget baru ada bekas, itu patut dipertanyakan. Ingat, berlian itu super keras. Jadi kesimpulannya untuk tes goresan ini bisa jadi salah satu indikator, tapi lakukan dengan ekstra hati-hati dan sadari keterbatasannya. Kalau kalian ragu, lebih baik serahkan pada ahlinya atau gunakan metode tes lain yang lebih aman dan akurat, seperti diamond tester elektronik, yang mengukur konduktivitas termal atau listrik. Jangan sampai niatnya ngetes, malah jadi ngerusak barang. Itulah beberapa cara mudah untuk membedakan berlian asli dan palsu. Mulai dari pakai kaca pembesar buat lihat inklusi, tes tenggelam di air, tes kabut pakai napas, cek pendaran di bawah sinar UV, sampai yang sedikit ekstrem yaitu tes goresan. Gimana guys? Nggak terlalu susah kan ternyata? Dengan sedikit pengetahuan dan ketelitian, kita bisa kok jadi lebih waspada dan nggak gampang ketipu lagi. Ingat ya, nggak ada satu tes pun yang 100% absolut, kecuali dilakukan oleh laboratorium gemologi profesional. Jadi, tips dari aku, kalau kalian mau beli berlian, apalagi yang harganya lumayan, paling aman itu beli di toko yang reputasinya bagus dan minta sertifikat keaslian dari lembaga yang kredibel seperti GEA, AJS, atau lainnya. Sertifikat itu kayak KTP-nya berlian, isinya lengkap semua informasi tentang kualitasnya. Tapi ilmu yang kita bahas hari ini tetap berguna banget, misalnya buat ngecek perhiasan warisan. Atau kalau kalian beli dari sumber yang kurang jelas. Anggap aja ini bekal awal kalian, jadi detektif berlian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.
Jangan lupa kasih like kalau kalian suka video ini, komen di bawah kalau ada pertanyaan atau mungkin kalian punya pengalaman sendiri soal bedain berlian. Dan yang paling penting, subscribe channel ZJY biar nggak ketinggalan video-video seru dan informatif lainnya. Share juga ke teman-teman kalian ya, biar makin banyak yang tahu. Terima kasih dan sampai habis. Tetap semangat, tetap positif, dan dadah semuanya.